Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video persiapan kompetisi Sains Nasional KSN 2022 bidang astronomi. Nah, pada video pertama ini, saya akan membahas soal astronomi tingkat KOKAP atau OSK tahun 2007. Yang pertama, manakah yang merupakan karakteristik dari planet kebumian atau terrestrial planet? Yang A. Ukurannya yang besar dan beratmosfer tebal. B. Permukaannya kerak dan memiliki atmosfer. C. Mempunyai banyak bulan. D. Kerapatannya rendah. E. Mempunyai cincin. Nah, pembahasannya. Planet kebumian atau terrestrial planet adalah planet-planet yang memiliki kemiripan dengan bumi, termasuk bumi sendiri. Nah, planet kebumian ini atau terrestrial planet terdiri atas 4 planet, yaitu Merkurius, ini ada fotonya, Venus, Bumi, dan juga Mars. Planet lain disebut dengan Jovian, yaitu planet yang mirip Jupiter. Terdiri atas 4 planet juga, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Adapun ciri utama dari planet kebumian itu yaitu permukaannya berkerak atau padat, memiliki atmosfer, dan ukurannya kecil dibanding Jovian. Nah, untuk planet Jovian sendiri, ciri-cirinya yaitu tersusun hampir seluruhnya gas, ukurannya besar, dan tidak memiliki permukaan padat. Jadi, kesimpulannya, jawabannya yaitu B. Permukaannya kerak dan memiliki atmosfer. Kita lanjut soal ke nomor 2. Mana di antara pernyataan berikut ini yang merupakan alasan terpenting perubahan status Pluto dari kelompok planet menjadi planet kerdil? Yang A. Ukuran Pluto kecil, lebih kecil dari batas terendah ukuran planet. B. Massa Pluto kecil, lebih kecil dari batas massa terendah planet. C. Orbitnya lonjong dan memotong orbit planet lain. D. Jarak Pluto jauh dari matahari, lebih jauh dari planet terjauh. E. Komposisi kimia Pluto tidak sama dengan planet-planet lain. Nah, untuk pembahasannya, pada tahun 2006, IAU atau International Astronomical Union mengeluarkan resolusi atau keputusan mengenai definisi resmi planet. Berdasarkan resolusi ini, ada 3 syarat utama sebuah benda langit disebut sebagai planet, yaitu yang pertama, benda tersebut mengorbit matahari. Yang kedua, benda tersebut bermassa cukup untuk menjadi bola aktivitas gravitasinya sendiri. Lebih khususnya, gravitasi pribadinya menarik bentuknya, sehingga mencapai kesetimbangan hidrostatik. Yang ketiga, memiliki orbit yang bersih dari benda-benda lain, atau dengan kata lain, merupakan benda dominan di orbitnya dibanding benda lain, misalnya satelitnya sendiri. Nah, Pluto ini gagal memenuhi syarat ketiga, karena masanya justru hanya 0,07 kali massa benda lain di objeknya. Sebagai perbandingan, Bumi memiliki massa 1,7 kali massa lain di orbitnya. Jadi jawabannya yaitu B. Massa Pluto kecil, lebih kecil dari batas massa terendah planet. Nah, untuk diketahui, jadi ini adalah gambar dari planet Pluto itu sendiri. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Salah satu penyebab tsunami yang dapat terjadi adalah yang A. Bila bulan sangat dekat dengan bumi. B. Posisi planet satu jajar dengan matahari dan bulan. C. Bulan purnama. D. Ada bolide dan hujan meteor. E. Ada komet atau asteroid yang menumbuk bumi. Nah, sebagai informasi tambahan, jadi bolide itu biasanya diartikan sebagai meteor yang sangat terang. Tetapi istilah ini tunduk pada lebih dari satu definisi sesuai dengan konteksnya. Ini mungkin merujuk pada benda pembentuk kawah besar atau benda yang meledak di atmosfer. Ini menurut Wikipedia. Nah, kita masuk ke pembahasannya.
Jika ada komet atau asteroid yang menumbuk bumi dengan ukuran yang cukup besar, maka dapat menimbulkan ledakan besar. Jika tumbukannya ini terjadi di samudera, maka ledakan besarnya dapat menyebabkan timbulnya tsunami atau gelombang raksasa. Jadi jawabannya yaitu E, ada komet atau asteroid yang menumbuk bumi. Nah, kita bisa lihat seperti di animasi berikut ini. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Planet mana di bawah ini yang dapat melintas di depan piringan matahari dilihat dari bumi atau disebut transit? Yang A. Mars, B. Venus, C. Jupiter, D. Uranus, E. Saturnus. Pembahasannya. Nah, planet yang dapat melintas di depan piringan matahari dilihat dari bumi hanyalah planet yang jejari orbitnya kurang dari jejari bumi, yang disebut sebagai planet inferior. Planet yang memenuhi adalah Merkurius dan Venus, karena planet Merkurius dan Venus ini jejari orbitnya itu kurang dari jejari orbit bumi. Jadi jawabannya yaitu B, ini Venus. Nah, kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Nah, planet Merkurius dan Venus itu jejarinya lebih kecil dari jejari orbit bumi. Nah, sekian pembahasan soal-soal dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.